Jon, balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini lo bakalan dapat semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara dan bakal bikin lo yang awam jadi makin paham, Jon. Ojo lali, Jon, subscribe dan share video ini ke teman-teman tongkrongan lo, oke? Sama pencet tombol notification-nya ya, supaya lo nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku. Hujannya rintik-rintik. Kenapa jadi nyanyi, Jon? Salah lapak nih Aye. Nah, Aye nyanyi logi ini soalnya episode kali ini Motorpolitan bakalan bahas jalanan dengan nama-nama unik di Jakarta nih, Jon. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, Motorpolitan mau ngasih tahu nih kalau Bapak Anies Baswedan resmi mengubah 22 nama jalan di Jakarta nih, Jon, yang diatur dalam aturan Gubernur 565 tahun 2022 pada hari Senin 22 Juni 2022 yang bertepatan dengan rangkaian acara HUT Jakarta, Jon. Mulai dari nama komedian sampai nama pahlawan seniman seperti Mpok Nori dan Haji Bokir ada, Jon. Kebijakan ini sempat menuai kritikan dari berbagai lapisan masyarakat dan juga pejabat nih, Jon. Soalnya penggantian nama ini dinilai nggak ada sosialisasi terlebih dahulu, alias diam-diam aja, Jon. Pemerintah DKI Jakarta melaporkan ada sekitar 1.358 keluarga terdampak nih, Jon, akibat pergantian nama ini. Iye, kalau nama jalan diganti, otomatis peradministrasian juga berubah kan? Seperti KTP, kartu keluarga, sampai STNK harus diganti nih, Jon. Tapi tenang aja, kata Pak Anies, warga yang terdampak gak akan dibebankan biaya apapun. Pak Anies Baswedan sudah menegaskan bahwa pergantian nama jalan ini dilakukan untuk mengenang jasa pahlawan seniman Betawi yang udah gugur, Jon. Ya, biar lu gak lupa gitu, Jon, sama pahlawan-pahlawan kita. Oke. Yaudah dah, sekarang langsung kita bahas ya daftar nama-nama jalanan unik yang ada di Jakarta dengan sejarahnya. Langsung aja dah, cekiprot. Lokasi yang pertama ini adalah tanah kelahirannya boneka Mampang nih, Jon. Boneka ini emang ikonik banget ya. Sampai akhirnya jogetan khas boneka ini nggak cuma bisa lo ditemuin di kawasan Mampang doang, tapi di banyak lampu merah se-Jabodetabek. Ya, pokoknya si boneka Mampang ini famous banget. Begini, Jon, asal-usul dari nama Mampang Perapatan ternyata berasal dari bahasa Betawi. Kata Mampang tuh artinya terpampang atau terlihat jelas. Dan perapatan artinya ya jelas perempatan, Jon. Nah, kalau diartiin secara gamblang, artinya tuh kawasan jalan perempatan yang kelihatan jelas baik buat pejalan kaki maupun pengendara motor. Lalu ada jalan nih yang buncit-buncit nih. Kalau jalan ini termasuk jalan yang dirubah nih, Jon, sama Pemprov DKI Jakarta. Apalagi kalau bukan warung buncit. Jalanan ini gak berada jauh dari Mampang Perapatan, Jon, yaitu masih di kawasan Jakarta Selatan. Jalan Warung Buncit kini udah berubah menjadi Jalan Haji Tuti Alawiyah. Ya, Jon, usut punya usut, ternyata Tuti Alawiyah ini adalah Menteri Peranan Wanita Indonesia yang menjabat di era Presiden Soeharto, yaitu di tahun 98 sampai 99, Jon. Di akhir abad ke-19, di kawasan pemukiman Betawi ini ada sebuah warung milik seorang berdarah Tionghoa yang bernama Tan Buncit. Karena si Tan Buncit ini pribadi yang suka berbaur dan juga dermawan tanpa membedakan ras dan agama, jadinya banyak yang mengenal kawasan itu dengan sebutan Warung Buncit, Jon. Karena nama ini jalan udah diganti, sekarang Jalan Warung Buncit hanya tinggal kenangan, Jon. Seperti jalanmu bersamanya yang tinggal kenangan. Indonesia bagian galok nih.
Kita langsung aja nih menuju ke Jakarta Barat, yaitu di Jalan Glodok, John. Nama jalan ini famous bukan cuma buat warga Jakarta, tapi juga di luar Jakarta, John. Karena dari dulu udah menjadi salah satu pusat perekonomian di Jakarta. Awalnya nama Glodok ini adalah grojok, John, yang artinya suara air dari pancuran air. Usut punya usut, dulunya daerah ini adalah sebuah waduk sebagai penampungan air dari Sungai Ciliwung, John. Jadinya orang-orang menyebut daerah ini dengan grojok. Tapi karena kawasan itu dulunya adalah kawasan Tionghoa, jadinya mereka kagak bisa menyebut kata glodok dengan sempurna, John. Lama-kelamaan diplesetin dah jadi glodok. Nah gitulah, John, cerita singkatnya. Mantep ya. Kalau yang ini dulunya adalah tempat buat menimbun kayu bayur, John. Tahu nggak lo kayu bayur? Nih, yang kayak gini nih, John. Kayu ini dulu terkenal dengan kualitasnya yang bukan kaleng-kaleng. Sering dipakai untuk rumah-rumah zaman dulu, John. Jadinya dulu sering disebut dengan kebayoran. Ini tuh bahasa Betawi, John. Dari kebayoran menjadi kebayoran, John. Mana nih suaranya anak Jaksel? Sekali ajarin Motorpolitan pakai budaya bahasa Jaksel yang literally socool. Sokul. Biar VO kita jadi Jaksel lebeli, John. Yang terakhir adalah asal-usul nama Lebak Bulus, yang berasal dari kata lebak yang artinya lembah, dan bulus yang artinya kura-kura yang hidupnya di darat dan di air tawar, John. Ternyata dulunya banyak kura-kura yang muncul dari kali yang mengalir dari Kali Grogol dan Kali Pesanggerahan yang mengalir sampai kawasan ini, John. Dengar-dengar sampai saat ini masih ada kura-kuranya, John, di situ. Cuman ya mungkin sekarang mereka lebih banyak sembunyi di gorong-gorong kali ya. Daripada ketemu sama manusia terus diculik dibawa pulang, mending doi sembunyi ya. Ya, John, itu aja 5 nama jalanan unik di Jakarta yang berhasil Motorpolitan rangkum. Kalau mau bahas lebih lanjut, boleh dah kalian semua request, John. Caranya gimana? Ya tinggal komen aja di mari. Kalian pencet tombol like, share video ini ke temen-temen lu, John. Sama tombol notification-nya sekalian. Yuk, mantun. Grogol naik budget. Pencet tombol subscribe-nya.